Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan kewajiban kita sampai dengan hari ini, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah mengeluarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, yang tak lupa juga kita sama-sama harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana teman-teman puasanya? Semoga di 10 hari terakhir ini kita semua tetap semangat, tetap istiqomah, tetap khusyuk, dan tetap khidmat dalam menjalankan puasa, tentunya memberikan yang terbaik, yang paling maksimal, karena memang sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya, berbagi sedikit pengetahuan tentang yang namanya mental health. Jadi tema kultum kali ini yaitu puasa dan mental health. Mungkin untuk materi puasa sudah sangat tuntas dan sudah sangat banyak dibahas oleh Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang sudah pernah kultum sebelumnya. Kali ini kita akan lebih banyak fokus kepada mental health. Jadi apa itu sebetulnya yang dikatakan dengan mental health? Mental health atau kesehatan mental itu diartikan sebagai kondisi individual atau seseorangan yang sejahtera secara psikologis, emosi, ataupun secara hubungan sosial. Jadi orang-orang yang memiliki kesehatan mental itu cenderung memiliki kondisi kejiwaan yang baik, kondisi psikologis dan emosional yang stabil. Lalu kenapa sih mental health belakangan ini sangat marak dan menjadi concern ataupun fokus dari berbagai pihak? Karena ternyata mental health ini berpengaruh besar kepada berbagai lini dan aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kita ambil contoh saja, misalkan di aspek hukum, ketika ada suatu tindak kriminal dan dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki mental illness atau kesehatan mental, sebut saja skizofrenia, bipolar disorder, OCD atau obsessive compulsive disorder, atau berkepribadian ganda atau DID, dissociative identity disorder, maka tidak menutup kemungkinan kasusnya menjadi kasus yang tidak dipidanakan atau mungkin mendapatkan hukum pidana yang sangat ringan, karena memang sebegitu besarnya efek daripada mental health kepada perilaku seseorang. Maka dari itu, kira-kira apa sih korelasi atau hubungan antara puasa dan mental health? Jadi menurut laman website yang ditulis oleh teman-teman dari Universitas Gadjah Mada, dikatakan atau dituliskan dengan judul Discovering of Advantages of Fasting for Mental Health, dikatakan bahwasanya orang yang puasa yang mengatur pola makannya menghasilkan pola berpikir yang teratur. Dari pola berpikir yang teratur ini menciptakan pola hidup yang teratur. Nah, ketika seseorang sudah memiliki pola hidup yang teratur, maka seseorang itu punya yang namanya stabilitas, kestabilan dari segi psikologis dan emosional. Jadi pola makan teratur membuahkan pola berpikir yang teratur. Dari pola pikir dan pola makan yang teratur menciptakan pola hidup yang teratur. Nah, ketika pola hidupnya sudah teratur, orang-orang dengan pola hidup teratur itu memiliki kondisi psikologis dan emosional yang juga stabil, relatif stabil. Lalu di riset yang kedua atau penelitian yang kedua dalam Journal of Nutrition, Health and Aging, dikatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa secara emiten, secara berkelanjutan dan periodik itu cenderung memiliki suasana
suasana hati yang baik. Tadi dikatakan bahwasanya cenderung memiliki emosi dan juga psikis yang stabil. Nah, di penelitian yang kedua ini masih mirip dan saling menguatkan, di mana dikatakan punya suasana hati yang lebih baik bagi para orang-orang yang berpuasa secara emiten. Lalu ada lagi satu lagi dalam sebuah jurnal, dalam sebuah penelitian yang dituliskan dalam jurnal yang disebut Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, dikatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu cenderung punya daya ingat yang lebih tajam. Jadi yang pertama punya emosi dan juga psikis yang stabil. Yang kedua punya suasana hati yang lebih baik. Nah, di riset yang ketiga dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu punya daya ingat yang lebih tajam atau lebih kuat. Nah, maka dari itu puasa secara tidak langsung sangat berpengaruh dan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menunjang kesehatan mental kita. Semoga puasa-puasa kita ini tentunya kita harapannya diberikan ganjaran oleh Allah berupa pahala dan dikuatkan dari segi keimanan dan ketakwaan. Tapi di samping itu kita juga mengharapkan kebermanfaatan dari aspek duniawi. Kalau tadi ukhrawinya, sekarang kita minta aspek duniawinya juga, semoga kita tetap mendapatkan hal tersebut. Salah satunya yaitu semoga ketika kita meninggalkan bulan Ramadan kita diberikan kesehatan mental yang baik. Kita sama-sama berdoa semoga puasa kita yang telah lampau dan yang akan kita kerjakan senantiasa Allah berikan pahala dan Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga kita semua setelah Ramadan meninggalkan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih beriman dan bertakwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan juga khilaf, karena innamal insanu mahalul khata wa nisyan, sesungguhnya manusia itu tempat khilaf dan salah. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat, bisa diambil ilmunya dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Syukran ala kulli istimamikum wastimaikum, afwan ala kulli khata wa nisyan, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.